yaitu sesi tanya jawab. Tanya jawab ini akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi, di mana tiap sesi akan diisi oleh 3 pertanyaan dari para peserta. Jadi untuk sesi yang pertama, mekanismenya yaitu penanya menulis di room chat hashtag izin bertanya gitu, setelah instruksi dari saya. Jadi instruksinya yaitu akan saya mulai dari angka 1, 2, 3. Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh dituliskan. Masya Allah udah banyak sekali. Kita ambil tiga teratas ya, 3 teratas yang sudah menunjukkan hashtagnya tadi di kolom chat. Boleh langsung aja Kak, ini yang sudah ada pertanyaan. Oke, dari yang pertama, yaitu dari Nelly Sundari. Bisa dinyalakan mic-nya dan on cam. Ya, silakan yang bertanya boleh disampaikan secara langsung ya teman-teman di open mic dan juga videonya. Boleh silakan kepada Nelly Sundari untuk langsung disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sundari. Izin bertanya untuk lembaga LPK. Nah, apabila kita menjadi pengurus, kita tuh harus bisa dan paham dalam tahfiz, tahsin, tahfiz dan yang lainnya, atau kita juga yang misalkan yang belum bisa dan kurang paham itu bisa belajar dari awal mengenai tafsin, tahfiz dan yang lainnya. Terus satu lagi untuk Birena Al-Huria dalam proses pembelajaran kepada anak-anak itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Terima kasih Nelly untuk pertanyaannya. Sebelumnya kita akan tampung dulu ya teman-teman yang ingin bertanya. Kita akan tampung pertanyaannya, kemudian nanti bakalan dijawab langsung oleh para ketua lembaganya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Takbiratul Ikram. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Kak Tarmudi mengenai LPQ Al-Huria dari Departemen Tahfiz, yakni pertanyaan saya, apakah dalam Departemen Tahfiz ini memiliki target program penghafalan, misalnya apakah 1 hari 1 halaman atau 1 hari 1 lembar? Jika ada, apakah saat target ini tidak tercapai, apakah ada konsekuensi bagi anggotanya? Begitu Kak, terima kasih. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya tadi dari Takbiratul Ihram ya. Terima kasih, lanjut ke yang selanjutnya. Ada siapa lagi nih? Bentar, kita lihat. Ada dari siapa nih? Setelah Takbiratul ada Nur Hayati. Silakan kepada Nur Hayati untuk penanya ketiga disampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya nggak bisa on cam karena jaringannya kurang mendukung. Baik ya, tidak apa. Di sini saya ingin bertanya Kak, untuk lembaga Birena Al-Huria, itu kan lembaganya kan berpusat kepada anak-anak dan remaja. Nah, contoh-contoh dari kegiatan Birena Al-Huria itu seperti apa ya Kak? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Nur Hayati yang sudah bertanya. Baik teman-teman yang belum bisa disampaikan pertanyaannya, nanti akan kita lanjutkan di sesi yang kedua ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya nanti, ini ada selanjutnya nanti kakak sampaikan di sesi selanjutnya kedua. Baik, untuk pertanyaan tadi akan coba kakak rangkum kembali. Yang pertama itu dari Nelly, khususnya untuk Kak Tarmudi ya, terkait dari lembaga LPK. Apakah untuk kita bergabung nanti pada lembaga LPK ini, khususnya di tahsin, tahfiz, dan bahasa Arab, apakah harus kita mempunyai kemampuan gitu ya, atau mungkin harus punya kapasitas, ataupun bisa mulai proses dari awal di situ. Kemudian pertanyaan kedua dari Nelly, untuk di Rena, itu kalau tidak salah,
proses pembelajarannya ya tadi, proses pembelajaran dari pembelajaran di BN itu seperti apa dalam pengajaran ke anak-anak atau remajanya. Kemudian yang kedua dari Takbiratul Ikram terkait LPG juga, apakah untuk program tahfiz, jikalau tadi nanti dalam pelaksanaannya itu apakah ada targetan-targetan menghafal dan nanti apakah nanti ada konsekuensi juga begitu ya kalaupun tidak mencapai targetan. Dan yang ketiga dari Nur Hayati kepada lembaga Birena kembali, contohnya seperti apa sih Kak dalam proses perjalanan atau proker untuk para remaja dan anak-anak seperti itu. Ya itu ya untuk tadi pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan pertama boleh dijawab langsung oleh Kak Tarmudi Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pada saat sesi LP karena terkendala di sinyal kurang stabil, tapi insya Allah sekarang sudah cukup baik. Oke, ikhwas sekalian, tadi pertanyaannya lebih kurang bagaimana untuk pengurus LPK ya? Apakah harus ibaratnya mempunyai basic di tahsin, tahfiz ataupun bahasa Arabnya? Oke, dalam kesempatan ini saya jawab bahwasanya untuk pengurus LPK yang pertama akan kami ingat adalah karakter ataupun integritas teman-teman sekalian. Adapun yang kedua untuk tadi yang disebutkan seperti halnya tahsin, tahfiz ataupun bahasa Arab itu merupakan nilai plus juga, tapi harapannya teman-teman nggak insecure gitu ya. Misalkan teman-teman basic tahsin ataupun tahfiz dan bahasa Arabnya itu masih kurang ataupun bahkan ya baru kenal kayak gitu, itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi yang terpenting adalah integritas teman-teman, komitmen teman-teman dalam mengikuti lembaga pengajaran Quran ini. Dan insya Allah nanti sambil berjalannya proses juga, insya Allah pengurus juga akan mendapatkan soft skill ataupun kompetensi tambahan dengan disediakannya sekolah Quran. Nah, itu salah satu wadah juga untuk pengurus, bahwasanya pengurus pun wajib di situ. Nah, untuk mempelajari sehingga nanti di tahsin, tahfiz ataupun bahasa Arabnya semua pengurus dapat terupgrade. Seperti itu kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi. Apakah sudah cukup mewakili jawabannya? Terima kasih. Oke. Bisa dilanjutkan pertanyaan yang kedua tadi mungkin karena sama-sama dari LPK juga Kak, dari Takbiratul Ikram tadi Kak. Oke, untuk pertanyaan dari Takbiratul Ikram ya, terkait untuk program dari tahfiz ya. Ya. Tadi kalau nggak salah nyinggung untuk pengurus juga ya, benar nggak? Iya Kak. Apakah? Nah, kalau untuk Departemen Tahfiz ini, dia ada program, yaitu tergabung juga dalam sekolah Quran. Jadi, wadahnya ada terkumpul di situ. Nah, untuk pengurus pun harapannya bisa gabung kayak gitu ya. Karena di sekolah Quran ini berjenjang. Jadi ada tahsin, baru ke tahfiz. Jadi misalkan teman-teman masih harus memperbaiki bacaan terlebih dahulu, alangkah baiknya itu tahsin. Nah, kalau untuk targetannya di sekolah Quran itu ada. Nah, satu pekannya itu 2 halaman atau 1 lembar kayak gitu ya. Nah, untuk targetnya. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk 1 semester untuk di sekolah Quran itu dapat 1 juz kayak gitu. Adapun untuk misalkan teman-teman yang melanggar ataupun tidak sesuai dengan target, insya Allah itu akan disesuaikan untuk konsekuensinya. Tapi insya Allah bukan konsekuensi fisik ya teman-teman. Jadi insya Allah konsekuensinya pun ya akan menambah dan mengupgrade kemampuan teman-teman dalam menghafal Quran juga. Jadi insya Allah konsekuensi yang dilakukan pun insya Allah dengan metode tertentu nanti yang akan disampaikan oleh instruktur ataupun pengajar dari bagian tahfiz. Lebih kurangnya seperti itu. Baik. Jazakallahu khair kepada Kak Tarmudi yang sudah menjawab tadi pertanyaannya. Semoga teman-teman bisa menyimak dan juga terjawab dengan baik gitu ya terkait tadi jawaban-jawabannya. Lanjut pertanyaan selanjutnya untuk lembaga Birena mungkin ya Kak Kanali. Dari Nelly ada 1 pertanyaan untuk Birena, kemudian juga dari Nur Hayati juga ada pertanyaan untuk Birena kembali. Boleh untuk Kak Daus bisa langsung menjawab Kak? Oke, baik. Suara saya jelas ya? Jelas Kak. Oke, baik. Oke, tadi yang nanya Nelly sama Nur Hayati ya? Iya, benar Kak. Oke, terima kasih saudari Nelly dan Nur Hayati ya.
Oke, ini pertanyaannya menarik sekali. Ini apa ya, kalau menurut kakak pribadi menambah kerinduan gitu ya untuk Birana sendiri gitu. Karena gini, di Birana itu pembinanya rutin di hari Ahad. Nah, gitu. Makanya namanya Ahadan. Oke, sebelumnya mungkin pertanyaannya agak-agak mirip ya, cuman agak yang lebih spesifik gitu ya, gitu. Oke, jadi untuk contoh kegiatan pembelajaran di Berena, itu yang rutinnya itu adalah Ahadan. Ahadan itu pembinaan adik dan remaja, itu di hari Ahad, dan itu di lingkungan Al-Huriyah untuk tempatnya gitu. Masing-masing dibedakan, remaja, anak-anak. Seperti yang tadi ya, ada pembagian kakak adik dan kakak remaja, arahnya nanti ke situ agar pembinaannya lebih terfokus gitu untuk objeknya gitu. Gitu. Untuk teknis pembelajarannya itu dibagi kelompok-kelompok kecil gitu. Karena memang di Rena cukup banyak ya dari segi pembinanya, baik santrinya, alhamdulillah. Jadi dibagi kelompok-kelompok kecil gitu. Sebagai gambaran kalau di adik itu dibagi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu. Misalkan yang kelas 1, kelas 2 atau yang baru ikut-ikut gitu adiknya gitu, itu dimasukkan di tingkat 1. Itu biasanya disesuaikan baik bahasanya gitu, penyampaiannya itu benar-benar ke anak-anak. Ada yang tingkat selanjutnya tingkat 2 itu sekitar kelas 4 ya, kelas 3, kelas 4 gitu. Itu masuk tingkat 2. Kemudian yang sudah agak besar, yang kelas 5, kelas 6 itu masuk tingkat 3 gitu. Itu sudah agak komplit lah ininya dari segi bahasanya dan penyampaiannya. Terus kalau yang sudah SMP atau SMA itu masuknya ke remaja gitu. Jadi dibagi benar-benar dibagi per jenjang untuk apa? Untuk agar relevan gitu, agar relevan penyampaiannya gitu. Karena psikologi anak itu beda gitu. Meskipun materinya bisa sama, bahasanya harus kita sesuaikan gitu dengan objeknya gitu, dengan umur anaknya gitu. Apalagi ini Birena berfokus ke pembelajaran Islam gitu ya. Tentunya yang namanya anak-anak harus menyenangkan gitu, harus menyenangkan. Makanya di Birena itu banyak selingannya gitu, banyak selingannya. Ada yang bilang Birena itu main-mainnya Birena bukan main-main gitu. Karena kenapa? Karena apalagi yang anak-anak ya memang main-main gitu, memang main-main gitu. Ada yang ada kegiatan di luar gitu, eskul sambil main-main gitu. Cuman diselingi dengan pembelajaran nilai Islam gitu. Misalkan ada gizi Birena gitu. Contoh kegiatannya gizi Birena itu adalah makan-makan, tapi diusahakan anak-anak itu mempraktekkan nilai-nilai Islam gitu. Misalkan nilai-nilainya makan dengan tangan kanan sambil duduk gitu. Nah, cuman kalau segi teori ya udah teori aja kan, teori aja. Nah, cuman kalau untuk anak-anak ya udah kita praktekkan, kita sambil makan bareng, kita internalisasikan nilai-nilai itu berdasarkan praktek gitu. Sehingga harapannya anak-anak bisa langsung nyantol gitu, bisa langsung ngeh gitu sama nilai Islamnya. Itu mungkin ya. Itu kira-kira sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah teman-teman sudah terjawab ya tadi terkait kemudian saya contoh proker-prokernya ataupun yang dilaksanain bersama anak-anak ataupun yang dibina lakukan itu seperti apa. Tadi sudah disampaikan juga sama Kak Firdaus seperti itu.
Ya, baik teman-teman, karena di sini juga waktunya takutnya sudah hampir ini ya, sudah agak habis untuk sesi pertama untuk tanya jawab. Kita akan ada selingan, kita akan ada apa nih Kak selanjutnya sebelum lanjut ke tanya jawab yang selanjutnya. Oh iya, Pak, itu akan ada apa nih Ice Kak? breaking ya. Ya. Masya Allah. Ice breaking. Jadi untuk sebelumnya ya, sebelum kita melanjut ke ice breaking, di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang cukup penting, yang mana untuk semuanya untuk open minded ya. Bahwasanya untuk masuk ke lembaga Al-Huriyah ini, maupun itu LPK, Birena, Pusaka ataupun Ahaker, kita tidak perlu menjadi orang-orang yang ibaratnya ahli Quran kah, ahli anak-anak kah, atau ahli kajian, atau ahli kesosialan masyarakat, tidak perlu gitu. Yang ada, untuk misalnya menjadi anggota LPK ada orang-orang yang bukan ahli Quran, tapi orang-orang yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Pun ke Birena gitu, orang-orang, bukan orang-orang yang ahli anak gitu kan, tapi orang-orang yang ingin lebih mendekatkan diri dengan anak-anak gitu, atau memberikan kontribusi untuk masa depan gitu, dengan cara memberikan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Kepada pusaka pun kita ingin memberikan ilmu yang lebih luas gitu, dengan adanya kajian-kajian, dan ataupun dengan Ahaker kita ingin memberikan manfaat yang lebih gitu kepada masyarakat dengan join ke Ahaker. Seperti itu ya. Jadi jangan insecure terlebih dahulu gitu ya. Jadi sok gitu, join terlebih dahulu, coba terlebih dahulu ya. Dan untuk terkait pertanyaan ya, jadi terkait antusiasme para hadirin terkait keingintahuannya terhadap lembaga Al-Huriyah, bisa dicek akun media sosial dari setiap lembaga gitu. Dari akun media sosial LPK, Birena, Pusaka, ataupun Ahaker, di sana itu tercantum kontak personnya, atau bisa di DM langsung, tanya-tanya di sana gitu ya, biar lebih humble atau lebih santai lagi gitu.